CAPM, dan Bapak Dr. Parulian Hutapea, MBA, selaku narasumber pada seminar nasional hari ini. Sebelum kita memulai acara seminar nasional hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Muhammad Zamzam Ihsan, mahasiswa tersatu Prodi Akuntansi STY Kasih Bangsa, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada seminar nasional hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk dapat membacakan agenda acara seminar nasional pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa, nyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian keynote speaker, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya-jawab, penyerahan cindera mata, dan penutupan dan foto bersama. Acara pertama yaitu pembukaan, dengan mengawali doa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring, dimohon untuk bersikap khidmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Pada operator dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi secara singkat oleh Bapak Ngadi Permana, SEST MM, selaku keynote speaker dalam seminar nasional hari ini. Pada Bapak Ngadi, waktu dan layar dipersilakan. Selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar STI Kasih Bangsa hari ini, hari Kamis ini, tanggal 6 November 2025. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili kampus SD Kasih Bangsa ingin menyapa terlebih dahulu, mengucapkan selamat siang kepada narasumber pembicara kita. Pertama kepada Bapak Fidayana, selamat siang Pak. Lalu selamat siang juga kami ucapkan kepada Bapak Parolin Hutapea, selamat siang Pak. Selamat datang di webinar Kasih Bangsa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersedia hadir di webinar ini dan bersedia membagikan pengalaman, wawasan, dan ilmunya kepada kami semua. Topik webinar siang ini sangat menarik untuk kita bahas. Ya. Topiknya adalah mengoptimalkan analisa bisnis dengan teknologi AI. Nah, ini topik yang sangat menarik karena sejalan dengan perkembangan bisnis saat ini,
di mana hampir semua bisnis baik skala UMKM maupun skala corporate hampir semua sudah memanfaatkan teknologi AI, artificial intelligence. Seperti yang kita tahu, AI dapat kita manfaatkan sebagai tool yang sangat powerful. Ya. Kalau kita bicara analisa bisnis, kita bisa memanfaatkan AI dari hulu sampai hilir. Baik dari aspek studi kelayakan bisnis, bisnis plan, bisnis model, sampai analisa kompetitor. Kita bahkan bisa memanfaatkan AI untuk mencari alternatif strategi bisnis yang akan kita pilih, atau strategi pemasaran, strategi branding, strategi komunikasi. Kita bisa memanfaatkan tool yang sangat powerful ini. Nah, tetapi peran yang sangat krusial tetap terletak pada manusia. Ya, tetap terletak pada diri kita sendiri, baik sebagai entrepreneur ataupun sebagai profesional. Ya, ibaratnya manusialah yang menjadi man behind the gun, yang memanfaatkan teknologi AI. Peran kita sebagai man behind the gun itu adalah pengambilan keputusan dalam setiap bisnis, decision making. Nah, itu yang tidak dapat digantikan oleh AI. Tentunya AI kita manfaatkan untuk berdasarkan big data. Ya, AI dapat mengumpulkan informasi, membuat analisa, merekomendasikan alternatif berdasarkan big datanya. Tetapi decision making tetap harus di tangan kita sebagai penggunanya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan berharga ini, siang ini kami mohon kedua narasumber, Bapak Fidayana dan Bapak Parulian Hutapea, untuk bersedia membagikan sharingnya ilmu dan pengalaman terkait dengan optimalisasi analisa bisnis dengan teknologi AI. Oke, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami sediakan untuk Bapak-Bapak narasumber. Untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ngadi yang telah menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini secara singkat. Dan sampailah kita pada acara inti seminar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir membersamai kita. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, izinkan saya menyapa narasumber kita yang pertama pada hari ini, yaitu Bapak Fidayana, STMM, MBes, CAPM. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak. Kabar baik ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Fidayana, mari kita saksikan bersama video profil singkat beliau. Silakan. Bapak Fidayana, STMM, MBes, merupakan dosen tetap di jurusan Manajemen Universitas Bina Nusantara atau BINUS di Jakarta. Ia memiliki latar belakang sarjana teknik, magister manajemen, dan master of business. Bapak Fidayana, STMM, MBes, pakar di bidang manajemen proyek, manajemen strategis, manajemen rantai pasok, manajemen operasional, dan ia memadukan teori dan praktik dalam setiap sesi pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang aplikatif. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga semangat dan komitmen beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberi dampak positif yang berkelanjutan. Baik, langsung saja. Mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Fidayana, STMM, CAPM selama 30 menit ke depan. Namun sebelumnya, mohon izin Bapak, apakah materi presentasi akan ditayangkan sendiri melalui fitur share screen atau dibantu oleh operator? Saya share screen aja.
Baik, langsung Ini saja kan kepada mesin Bapak ya. Gayana, waktu dan layar dipersilakan. Ya, Pak. Eh, Ya, hmm, oke. Apakah sudah terlihat? sudah, Pak. Oke, terima kasih. Eh, Pertama-tama mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa ya bisa dibilang berbagi lah ya dalam hal bagaimana manfaat AI dalam bisnis analisis ini ya. Eh, Mungkin yang pertama saya akan utarakan adalah bahwa AI ini sebuah teknologi baru kan ya. Teknologi baru yang terus berkembang sehingga eh, kita semua masih dalam proses belajar. Kita masih eh, belum tahu juga ke depannya akan seperti apa teknologi ini. Tapi yang jelas kita harus terus belajar, mengikuti dan memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan sedikit berbagi mengenai manfaat AI dan topik pembahasan di dalam pemaparan kali ini adalah pertama mungkin adalah memahami peran AI dalam bisnis. Kemudian kita akan coba melihat bagaimana proses tahapan analisis data ini sendiri dan kemudian kita akan kombinasikan dengan penggunaan AI itu sendiri. Kemudian nanti ada beberapa contoh bagaimana aplikasi AI dalam bisnis manajemen dan juga mungkin ini kita gabung dengan Pak Farulian. Pak Farulian akan memaparkan tentang bagaimana penggunaan AI di dalam human resource management, aplikasinya seperti apa kira-kira. Kemudian kita juga akan bicara mengenai etika dan juga prospek ke depannya AI itu seperti apa. Itulah kira-kira topik pembahasan yang kita ulas di dalam kesempatan kali ini. Oke, mungkin kita akan mulai dari topik pertama, yaitu mengenai uh, peran AI dalam analisis bisnis. Pertama, ketika kita mencoba untuk menganalisis sebuah bisnis, pasti ada yang kita analisis. Itu yang harus kita tahu. Kita ketahui dulu ya. Apa yang kita analisis? Yang kita analisa adalah namanya sebenarnya data. Sehingga dalam proses analisis ini, sebenarnya kita coba untuk mengubah data menjadi sebuah informasi yang akan kita pakai atau kita pakai dalam membantu pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi di dalam bisnis analisis ini kita menganalisis data yang kemudian data itu diharapkan dapat memberikan insights bagi kita untuk mengambil keputusan. Dan kalau kita bicara masalah data, pasti kita tahu bahwa data itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Jadi ada banyak sekali macam-macam jenis data ya. Dan juga dari sisi kuantitatif sendiri, ya kuantitatif kan numerical data ya. Kuantitatif ada number, semua angka-angka. Ya, pasti berhubungan dengan statistik biasanya. Dan kalau kualitatif itu oke mungkin kita bicara kuantitatif. Untuk kuantitatif sendiri, angka sendiri kita masih bisa bagi-bagi kan jadi beberapa jenis. Ya ada yang ada tipe yang istilahnya rasio ya, ada yang apa namanya uh, uh, interval, ada rasio gitu. Itu kan juga suatu kuantitas. Yang angka juga tipe-tipenya. Kemudian juga kita bisa melihat kalau data itu mengenai kuantitatif bisa dibagi menjadi ada yang discrete, ya, ada yang continuous. Itu kita harus pahami dulu bagaimana data sendiri. Kemudian kalau kita bicara mengenai kualitatif, ya orang mengatakan bahwa ini non numerical ya, bukan angka. Jadi kemudian asumsinya adalah tulisan. Sebenarnya bukan cuma tulisan ya, bahwa data di dalam kualitatif bisa berupa gambar, video, audio. Ya, itu juga bisa berupa kualitatif yang kemudian bisa dianalisis untuk bisa membantu kita atau memberikan informasi atau menguak informasi yang menjadi lebih detail lagi
bisa dibilang insights. Ya, kemudian insight itu akan kita pakai untuk eh, memberikan atau membantu kita dalam menyelesaikan atau membuat sebuah keputusan. Ya. Bisa menyelesaikan masalah atau bisa membuat sebuah. Nah, itu konsep dari bisnis analisis itu sendiri dan juga hubungan antar bisnis analisis dan data. Kemudian bagaimana peran AI? Sebenarnya kalau kita bilang teknologi, ya kita sebenarnya juga sudah menggunakan teknologi ya. Contohnya misalnya di dalam penggunaan atau proses data analisis sendiri, sekarang sudah banyak software-software yang digunakan ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu atau adik-adik mahasiswa juga sudah tahu bahwa ada software katakanlah yang paling populer SPSS ya. SPSS itu kan sebuah teknologi yang digunakan untuk melakukan analisis data kuantitatif. Ya. Sekarang sudah banyak macamnya, ada SPSS, ada Kata, ada eViews, ya. Itu yang bayar ya. Kalau yang gratisan, yang ada Jamovi misalnya, itu yang web based. Ya, Jamovi itu bisa web based, bisa desktop version, bisa dua, tapi gratis ya. Tapi ini semua teknologi ya, jadi artinya pengolahan data statistik yang dulu menggunakan perhitungan manual katakanlah dengan tingkat presisi yang rendah. Kemudian sekarang ini sudah banyak sekali software-software dengan kemajuan teknologi tentunya ya, bahwa banyak sekali software-software yang bisa digunakan untuk membantu melakukan proses data analisis ini. Begitu juga untuk data analisis dalam bentuk kualitatif, ya, ada NPO dan banyak sekali software-software lain yang bisa digunakan untuk membantu melakukan analisis data. Jadi artinya teknologi dalam pengolahan data ini sebenarnya bukan suatu barang yang baru gitu ya, tapi sudah berevolusi ya. Nah, sekarang ini ada muncul teknologi baru yang namanya artificial intelligence. Sebenarnya artificial AI atau AI ini bukan khusus spesifik untuk data kan ya, tapi ya dia bisa digunakan untuk segala macam. Ya, penggunaannya sangat luas. Nah, jadi AI ini teknologi yang kemudian digunakan untuk berbagai macam dan juga tentu saja bisa dipakai dalam membantu melakukan analisa bisnis hingga menghasilkan sebuah insights yang mungkin akan berguna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga apa namanya dalam penyelesaian problem solving ya. Nah, uh, kalau dulu prosesnya misalnya menggunakan software-software lama itu, paling mereka bisa menyajikan informasi saja. Mereka tidak bisa memberikan insight. Insight tetap dari manusianya. Manusia harus bisa melihat bagaimana datanya tadi dibaca di insight. Sehingga ketika hasil dari analisis SPSS katakanlah atau pakai Excel juga bisa sekarang dalam mengolah data, menganalisis data sehingga dalam bentuk yang kemudian mudah dipahami, bisa disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, insight yang didapat tentu tergantung dari siapa yang membacanya. 2-3 orang ketika mereka melihat data yang sama bisa jadi mendapatkan insight yang berbeda. Tapi tetap saja di sana role atau peran dari software tadi hanya memberikan informasi, tidak bisa menyajikan insight. Insight tetap dari sisi manusia. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang ini adanya AI ternyata dapat digunakan tidak hanya untuk melakukan analisis data, tidak hanya untuk bisa menyajikan data yang bisa kemudian agar mudah dipahami, tapi teknologi AI ini juga mampu memberikan insight ya, sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Walaupun katakanlah kita bisa meminta kepada AI untuk berikan kami option beberapa insight. Ya, walaupun tetap keputusannya adalah manusia yang akan mengambil, cuman paling tidak memudahkan manusia dalam mengambil keputusan karena insight-nya sudah didapat. Ya, bahkan kadang-kadang kalau misalnya saya menggunakan AI untuk mencari insight itu, ada beberapa option atau solusi yang ditawarkan, insight yang ditawarkan oleh AI itu nggak kepikiran gitu ya. Karena mereka kemampuannya dalam melakukan pengolahan data yang sangat cepat sekali, data yang sangat banyak bisa diolah dengan sangat cepat, sehingga kita bisa uh, mendapatkan hasil yang cukup akurat gitu ya. Nah, itu salah satu juga menjadikan manfaatnya umum ya. Jadi manfaat umum dari penggunaan AI itu adalah dia mampu memberikan uh, uh,
insight ya, bahkan bukan cuma menyajikan data seperti software-software zaman dahulu ya, tapi AI itu mampu melakukan berbagai macam task termasuk analisis dan juga memberikan insight sehingga bisa meningkatkan efektivitas kita dan juga mempercepat waktu proses analisis ya. Kadang-kadang karena kalau kita manual pasti agak lama gitu ya, tapi dengan AI akan menjadi lebih cepat. Tapi selain ada manfaat tentu ada tantangannya, yaitu bahwa di dalam penggunaan AI itu data yang disajikan kepada AI atau yang akan digunakan dari AI tergantung manusianya. Artinya apakah data itu akurat atau tidak, maka tergantung dari yang mengambil data. Jadi AI tidak mampu untuk masuk ke situ ya. Walaupun mungkin mampu untuk diberikan yang perkembangan terakhir ini ya, AI itu mampu juga untuk memberikan kita data yang cukup akurat ya. Nanti mungkin akan saya berikan beberapa contoh. Oke, ini masalah manfaatnya kalau kita lihat yang utama dari AI pasti adalah proses cepat karena AI menggunakan eh, teknologi komputer ya. Kita tahu bahwa komputer prosesor itu memiliki kecepatan analis berpikir istilahnya. Kecepatan berpikir sangat tinggi ya. Contohnya kalau misalnya manusia harus menghitung 4 kali 5 tambah 7 tambah 10 tambah sekian tambah kali lagi dibagi akar itu pasti akan lama sekali untuk menghasilkan ini. Cuma kalau kita pakai komputer, mungkin dalam hitungan sepersekian detik hasil sudah bisa keluar ya. Nah, kecepatan proses ini kemudian dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan tentu aja. Karena kadang-kadang kita membutuhkan uh, apa namanya uh, kita kita memiliki data yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya gini, kalau misalnya saya ketika melakukan analisis SWOT, yang mungkin pada tahu ya, SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat. Misalnya. Ketika melakukan analisis ini, maka dari sisi strength akan banyak sekali komponennya. Dari sisi weaknesses akan banyak sekali komponennya kalau kita mau mengaji. Apalagi misalnya bisnisnya besar ya, bisnis besar, cakupannya luas, komponen-komponen ini kan sangat banyak sekali. Strength, weaknessesnya akan banyak, opportunity-nya juga akan besar, datanya besar sekali dan threat-nya juga. Nah, kalau secara manual ya, kan sama zaman dulu kita melakukan analisis secara manual, paling kita hanya bisa membuat matriks. Dan untuk bisa mendapatkan katakanlah solusi yang bisa dihasilkan dari analisis SWOT, yaitu misalnya bagaimana mengubah weaknesses menjadi opportunity dan juga bagaimana menggunakan strength untuk mengatasi threat gitu ya. Itu mungkin saya harus begadang 2-3 hari ya, 2-3 malam ya untuk membaca terus agar bisa mendapatkan insight. Untuk mendapatkan insight kira-kira apa yang bisa digunakan untuk kekuatan apa atau strength-nya untuk bisa melawan threat dan juga bagaimana mengubah weaknesses menjadi opportunity itu lama prosesnya. Tapi ketika kita minta AI untuk membantu untuk melakukan analisis, itu akan cepat sekali. Mungkin dalam waktu 3-4 menit bisa langsung menyajikan beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pemrosesannya sangat cepat. Gitu ya. Kemudian juga analisisnya akurat. Nah, tapi akurat ini kadang-kadang harus juga dipahami. Jangan jangan benar. Karena gini, akurasi mungkin kalau dalam selama saya menggunakan AI, ketika itu berhubungan dengan kualitatif data ya, yang berhubungan dengan kata teks lah atau gambar, itu mungkin bisa cukup akurat ya. Tapi ketika kita berhubungan dengan angka, nah itu mungkin harus dicek lagi ya. Saya sering banyak menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh AI ketika saya minta mereka untuk melakukan analisis yang berupa angka atau perhitungan perhitungan. Ya. Sehingga eh, ya mungkin ini masih dalam proses perkembangan, tapi ya saya lihat semakin hari kayaknya semakin akurat ya dibanding zaman waktu pertama kali AI. Saya dulu pakai ChatGPT katakanlah ya, untuk baru mulai kadang-kadang setelah coba 1+2 aja mereka bisa salah gitu ya. Jadi sungguh benar-benar apa menjadi frustasi gitu. Walaupun kita sudah edukasi ya, tapi kadang-kadang AI masih juga salah. Gitu. Ya, kemudian manfaat AI juga pasti karena kita memiliki kecepatan yang tinggi di dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan juga analisis akurasi analisis tentu akan menciptakan sebuah hubungan kompetitif. Karena dengan kecepatan ini kita bisa unggul dibanding dengan kompetitor kita. Kita cepat mengambil keputusan, mungkin kita cepat dalam melakukan
menemukan strategi bisnis baru atau menciptakan produk-produk baru. Sehingga hal ini bisa eh, menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis kita. Eh, Oke, sekarang mungkin kita masuk ke framework-nya. Jadi sebenarnya untuk masuk melihat analisis data di dalam AI ini ada banyak framework ya. Yang saya pakai di sini adalah istilahnya ini adalah 2D 2P ya. Itu descriptive diagnostic dan predictive setelah prescriptive. Ada lagi sebenarnya yang umum itu namanya DIG ya, atau DIG ya, descriptive, interpretative dan goal ya. Ada lagi achieve, banyak sebenarnya framework. Cuman mungkin saya akan melihat dari sisi ini karena mungkin menurut saya lebih terstruktur gitu ya. Oke, dalam melakukan analisis data dalam data bisnis itu, saya melihat atau membagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adalah deskriptif. Ya. Deskriptif yaitu berfokus pada mendescribe the deskriptif, atau memberikan informasi, membuat sebuah ringkasan mengenai data. Kalau kita data, kita sajikan, maka kita bisa minta AI untuk kemudian memberikan informasi. Sebenarnya data ini data apa sih? Apa yang paling penting di sini? Apa poin-poin utama? Deskriptif di sini. Ya. Kemudian eh, tingkat yang lebih lanjut adalah diagnostik, di mana di sini kita bisa meminta AI untuk mencari tahu lebih dalam lagi ya, hubungan antara sebab akibat, ya, korelasi misalnya, apa yang menyebabkan bisa memberikan informasi kira-kira menurut dia ada nggak hubungan antara variabel A dan variabel B. Nah, itu lebih canggih lagi ya. Kemudian naik lagi yang lebih tinggi yaitu prediktif. Kita bisa minta AI juga melakukan prediksi, forecasting misalnya. Kita punya data, terus kira-kira apa yang terjadi menurut dia dalam waktu 2-3 bulan ke depan kan. Atau mungkin kalau secara statistik kita bisa minta matematika modelnya. Kita bisa minta buat AI untuk memberikan model, matematik modeling. Kemudian juga yang preskriptif ini adalah yang paling tinggi ya. Sementara ini, walaupun nanti akan ada lagi ya, yaitu minta AI untuk memberikan solusi. Bagaimana sih solusi yang terbaik? Kira-kira kalau keadaannya seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Solusi apa? Berapa alternatif solusi yang bisa kita lakukan? Nanti walaupun tetap pengambilan keputusan adalah manusia, tapi paling tidak dengan bantuan AI kita bisa melihat beberapa solusi yang bisa dikerjakan. Oke, ini adalah beberapa tools yang aplikasi AI-nya, misalnya kalau untuk deskriptif mungkin bisa pakai Tableau atau Data Studio Google ya. Untuk diagnostik bisa pakai Power BI atau QuickSense atau Gemini ya. Sedangkan untuk prediktif bisa pakai IBM, kayak Google Cloud. Preskriptif pakai Oracle misalnya. Jadi sekarang banyak sekali kan AI ya. Walaupun sebenarnya sekarang misalnya kalau saya sih pakainya misalnya ChatGPT itu sudah bisa mencakup semuanya ya. ChatGPT itu bisa melakukan deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif. Itu sudah cukup powerful ya. Mungkin ada yang familiar dengan Power BI misalnya, atau Gemini, ya, atau Google Cloud. Ya. Oke, ini bisa dibilang ada lagi jenis AI ya. Bisa kita tahu bahwa ada AI, ada generatif AI, ya. Ada yang mengubah laporan, ya. Ada yang advance analisisnya yang bisa kemudian menyajikan data-data yang lebih analisa yang lebih apa ya namanya, lebih rumit gitu ya. Dan secara ini kita bisa lihat bahwa ini ada ringkasannya, jenis-jenis AI, tujuan utama dan juga kemampuannya dalam melakukan analisis bisnis. Oke, nah ini yang terakhir, ya, ini yang terbaru. Jadi AI itu juga ternyata bukan cuma bisa preskriptif memberikan solusi, tetapi AI juga bisa membantu kita melakukan otomasi. Ya. Jadi tugas repetitif ini bisa dibantu untuk bisa nggak usah manusia lagi yang kerjakan gitu ya. Eh, Contohnya misalnya di ChatGPT, kalau yang standar itu ya paling kita bisa keempat tadi ya sampai preskriptif masih bisa ya. Tapi untuk otomasi itu ChatGPT mungkin harus ada yang versi berbayar, namanya agent mode.
Dengan agent mode itu kita mampu melakukan proses otomasi, bisa minta untuk katakanlah ChatGPT untuk search website, katakanlah TikTok ya. Nanti saya bisa kasih contoh nanti ada search misalnya TikTok video viral dalam tiga eh, bisa kita minta summary ya, katakanlah misalnya minta minta di, kita ChatGPT agent mode untuk cari video yang viral, kemudian minta mereka untuk memetakan ciri-cirinya apa sih video viral, topiknya apa gitu, misalnya suatu eh, yang mungkin bisa kita pakai misalnya terutama untuk orang yang misalnya konten kreator dia mau mencari ide membuat konten gitu. Itu bisa kita pakai. Yang kedua juga yang kalau otomasi ini kita bisa minta mereka atau AI untuk atau ChatGPT untuk kemudian melaporkan kepada kita katakanlah setiap 3 jam report kepada kita untuk bagaimana jumlah atau misalnya contohnya misalnya kita punya YouTube channel gitu ya. YouTube channel kita punya video kemudian eh, kita apa namanya minta untuk di bentar kok mati bisa. Kita minta YouTube channel untuk AI untuk memantau ya untuk memantau apa namanya untuk memantau viewernya gitu dan melaporkan kepada kita katakanlah setiap eh, 2 hari gitu. Itu bisa dengan AI, dengan ChatGPT, agent mode, kita bisa mereka untuk melakukan proses eh, otomasi, ya. Jadi proses otomasi. Jadi bisa hemat waktu dan biaya operasional karena kita tidak perlu bolak-balik cek sendiri ya ke YouTube-nya, tapi sudah dilaporkan setiap 2 hari, 3 hari, atau 2 jam, 3 jam ya. Kemudian konsistensi dan pengulangan kesalahannya manusia karena data sudah dimasukkan oleh ChatGPT sendiri ya. Atau misalnya juga kalau kita punya kuesioner katakanlah melalui Google Form ya, kita bisa connect uh, ChatGPT ke Google Form dan meminta uh, untuk mereka memantau katakanlah respon ya, jadi yang sudah masuk ke dalam sudah terrekord dalam Google Form kita. Itu kita bisa minta AI untuk melakukan itu secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi bolak-balik ngecek. Gitu. Nah itu adalah yang sekarang nih ya. Mungkin kalau nggak salah dia launchnya baru beberapa bulan yang lalu ya. ChatGPT. Kemudian tapi selain ada manfaat tentu sudah juga ada yang namanya resikonya. Kita lihat bahwa resikonya itu bahwa ada data yang harus kita share kan ya. Kita share ada risiko keamanan. Kemudian juga data buruk. Data buruk di sini maksudnya adalah bahwa kadang-kadang karena itu antar aplikasi kan, jadi ditarik datanya dari Google Spreadsheet ke apa namanya Google Spreadsheet ke AI, tentu ada sedikit kadang-kala sering terjadi apa ya data perubahan ya. Misalnya yang sering terjadi katakanlah titik dengan koma. Pertama kalau untuk angka kan ini cukup fatal ya karena nanti 2000 jadi 200 koma gitu kan. Ya, itu sehingga membuat nanti ketika ditarik kita mencoba untuk analisis datanya nggak bisa karena harusnya koma jadinya titik. Nah, ini kesalahan-kesalahan data buruk ini lebih kepada dalam proses apa namanya proses penarikan data antar platform. Bukan karena bias, karena kalau bias data itu tergantung dari yang manusianya gitu ya. Jadi beberapa contoh jenis otomasi yang bisa dipakai ini adalah misalnya chatbot ya, support untuk katakanlah punya toko online ya. Walaupun di sini ketika setting ini kayaknya cukup ribet, jadi mungkin butuh orang yang memahami tentang IT. Tapi kalau setting otomasi yang seperti saya tadi katakan itu nggak terlalu susah karena kita tidak pakai menu-menu yang ada di ChatGPT. Kemudian bisa membaca email. Ya, email juga ini nggak terlalu sulit karena kita bisa minta
ChatGPT agent mode untuk connect dengan email kita dan kemudian nanti bisa menganalisis uh, karena kita mau melihat email-email tertentu yang mau hanya kita pantau, kita bisa minta ChatGPT untuk kemudian melaporkan secara otomatis. Oke, otomatis analisa juga bisa, tentu saja itu akan ini contoh-contoh penggunaan ya. Dalam otomatisasi kita bisa melakukan otomasi dalam hal analisis laporan, misalnya laporan keuangan, laporan mingguan. Ini contohnya untuk otomasi analisa yaitu bisa melakukan analisis manual, ya, kayak katakanlah data penjualan yang tadinya harus manual tapi sekarang bisa dilakukan dengan otomasi, kemudian juga melakukan prediksi supply and demand itu juga bisa menggunakan mode otomatis juga ya, sudah bisa dipantau datanya dan juga melakukan rekomendasi, contohnya kayak kita memantau sosial media kita untuk kemudian melihat bagaimana respon. Ini contoh penggunaan AI dalam analisa deskriptif. Kita bisa lihat bahwa deskriptif ini untuk bisa menyajikan informasi mengenai produk, ya, kebiasaan pelanggan, kemungkinan kepuasannya sebagai gimana, juga bisa untuk melakukan segmentasi pelanggan. Kita bisa melihat bahwa bagaimana tipe-tipe pelanggannya seperti apa, dan juga analisis sentimen ya. Ini kalau dari sisi customer ini yang service misalnya, bagaimana sentimen pelanggan juga ini bisa kita catat, dan atau report-report atau feedback dari customer bisa kemudian kita sajikan dalam bentuk deskriptif dengan AI. Kemudian kalau dalam diagnostik kita bisa melakukan proses analisis untuk penjualan, dan bagaimana, apakah ada trennya, apakah ada seasonal trend yang bisa terdeteksi. Kemudian dalam pemantauan perilaku pelanggan juga kita bisa melakukan deteksi anomali behavior dari pelanggan. Dan untuk manufaktur misalnya kita juga bisa melakukan atau menggunakan AI untuk mengurangi cacat produksi. Yang ini untuk prediktif. Kalau prediktif misalnya bisa melakukan forecasting dalam penjualan ya. Kira-kira berapa penjualan untuk bulan depan atau tahun depan, dan juga bisa digunakan untuk analisis atau optimasi inventory ya. Kita bisa melakukan prediksi berapa banyak kita harus order berdasarkan penjualan, kemudian juga bagaimana menganalisis keuangan misalnya, dan melihat pembayaran atau juga jumlah utang piutang, kita bisa melakukan prediksi ya. Untuk preskriptif bisa digunakan sebagai dalam konteks penentuan harga, kita bisa minta AI, kita sajikan data pada AI, kemudian kita lihat bagaimana apa ya, kira-kira harga apa yang cocok. Tentu aja dalam hal ini kita harus menyajikan data yang akurat biar hasil dari prescriptive analysis AI itu menjadi lebih akurat gitu ya. Kemudian juga bisa membantu untuk kita menentukan jadwal produksi. Tapi tentu saja sekali lagi data yang kita sajikan harus non-bias, akurat, agar juga AI bisa memberikan hasil prescriptive analysis dengan lebih akurat. Investasi juga seperti itu, untuk melihat risknya seperti apa, ya, untuk melihat kemungkinan trennya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Secara umum bagaimana penggunaan AI di dalam business analysis. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Vidayana, STMM Embassy APM atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Kita menjadi paham bahwa AI berperan penting dalam mengubah data jadi keputusan yang cepat dan akurat, membantu memprediksi tren pasar, serta menemukan peluang bisnis baru melalui aplikasi seperti ChatGPT dan Microsoft Copilot. AI mampu menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, AI juga digunakan dalam bidang sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir, dengan dukungan teknologi machine learning dan natural language processing. Namun, penerapannya tetap menghadapi tantangan seperti keamanan data, kesenjangan keterampilan, serta
resistensi terhadap perubahan. Karena itu, pemahaman dan pengelolaan data yang bijak sangat penting agar hasil analisis AI benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemaparan materi dari narasumber kita yang tidak kalah luar biasa pada hari ini. Izinkan saya menyapa narasumber kita yang kedua pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Parulian Hutapea, MBA. Halo, selamat siang Bapak. Kabar baik ya Pak hari ini? Selamat siang, baik, baik, baik. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Ya, Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Parulian Hutapea, mari kita saksikan bersama video profil singkat beliau. Pada operator dipersilakan. Suara Pi. Dr. Parulian Hutapea, MBA, merupakan dosen dan peneliti di bidang manajemen dan sumber daya manusia. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984, meraih gelar Master of Business Administration dari University of Oregon, USA pada tahun 1989, dan gelar Doktor Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia pada tahun 2020. Dr. Parulian Hutapea merupakan penulis buku kompetensi plus teori, desain, kasus, dan penerapan untuk HR dan organisasi yang dinamis, serta aktif menulis berbagai artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional seperti Advanced Science Letters, SAR Journal, dan Jurnal Manajemen Teknologi ITB. Bidang kepakaran beliau meliputi manajemen sumber daya manusia, inovasi organisasi, ekosistem inovasi, dan teori adaptif kompleks. Melalui karya dan risetnya, beliau berkontribusi dalam pengembangan kompetensi dan dinamika organisasi di Indonesia. Luar biasa sekali Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Semoga semangat dan dedikasi beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberi dampak positif yang berkelanjutan. Baik, langsung saja, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Dr. Parulian Hutapea, MBA, selama 30 menit ke depan. Namun sebelumnya, mohon izin Bapak, apakah materi presentasi akan ditayangkan sendiri atau dibuka saya oleh sendiri operator? aja, Pak Mas Jamzani. Baik, Ya, dari baik Pak. saya. Ya, sebentar ya, saya cek dulu Mas ya. Titis, Pak. Oke. Eh, Nah, sebetulnya kan saya diminta untuk menerangkan AI, penggunaan AI di sumber daya manusia, ya. Jadi, tapi kalau kita langsung masuk ke penggunaan AI di sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itu aktivitasnya masih apa namanya jarang ya yang menerapkan AI, tapi walaupun ada ya di beberapa berbagai fungsi di sumber daya manusia ya, tapi saya akan apa namanya eh, mengulas kembali mungkin apa yang telah dibahas oleh apa dia Pak Fidayana, tapi dari sisi yang berbeda ya, dari sisi yang berbeda supaya kita punya pandangan yang sama ya, supaya baru setelah saya memberikan apa namanya pengertian yang mendasar tentang AI, baru kita masuk ke dalam sumber daya manusia ya, AI sumber daya manusia. Oke, ini saya mulai dari sini ya. Ini memang mungkin kayak semacam kayak apa namanya ulasan yang mesti ada yang mengulang, tapi terutama ya terutama tapi saya ambil dari pembahasan yang sifatnya apa namanya lebih apa ya sedikit mendasar mungkin ya. Jadi kalau kita apa, mau mengerti tentang AI, ya ini pertama sekali saya akan tayangkan ini satu gambar yang menerangkan hubungan antara AI, ya, machine learning, deep learning,
dan AI generatif. Karena ini sering sering diulang-ulang ya. Jadi kalau kita bicara AI, di pasti ini empat bahasan ini sering diulang-ulang. Ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi ada AI itu sendiri, yaitu kecerdasan artifisial. Ya, kemudian ada machine learning, ya. Kemudian ada deep learning, kemudian baru muncul yang namanya AI generatif. Jadi empat ini kita kita ulang-ulang lagi ya. Nah, mulai dari yang pertama, kita lihat tadi AI sudah diterangkan oleh Pak Pida ya. Jadi adalah apa namanya? Saya ambil aja pengertian dari Pak Pida tadi, AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem untuk menganalisis data, membuat prediksi, meningkatkan efisiensi operasional dalam konteks analisis bisnis dan pengambilan putusan. Ya, nah kemudian ada lagi pengertian lain ya yang disampaikan oleh ahli yang dari sudut pandang yang berbeda, yaitu AI itu adalah kemampuan untuk belajar dan menalar seperti pada manusia. Jadi mesin, tapi mesin ini mau apanya diminta untuk eh, mengikuti ya eh, apa aja jalan pikirannya, untuk mengikuti jalan pikiran yang ada di eh, apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini yang kita sebut dengan artificial intelligence (AI) ya, kecerdasan. Kita meningkat ke selanjutnya, yaitu machine learning. Nah, kita lihat pengertiannya. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan artifisial ya, AI ya, cabang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma ya dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk melakukan tugas tertentu ya. Jadi machine learning ini sebetulnya ada di AI, tapi bentuknya itu semacam algoritma ya, atau satu model ya. Ah, tapi modelnya itu tidak khusus diprogram untuk tujuan tertentu ya. Nah, tapi dia dia menggunakan bahasa komputer ya, ya sedemikian rupa ya, sehingga nanti dengan ada machine learning ini ya, si pengguna bisa belajar ya dengan melalui pembelajaran yang ya yang kita sebut dengan AI tadi ya. Nah, dalam machine learning ini komputer dapat mengenali pola. Jadi awalnya itu memang ada pola yang diidentifikasi oleh si komputer, itu ada polanya. Ya, kalau tidak ada pola, dia apapun data yang masuk, ya, itu polanya dibuat oleh diambil oleh yang namanya machine learning, ya, MI itu ya. Nah, pola ini, ya, kalau bisa dijadikan untuk membuat prediksi, ya, bisa untuk mengambil keputusan, ya, dari data yang diberikan, dari data-data yang ada, ya, yang memungkinkan. Nah, ini juga kalau sudah dari data yang ada lalu diproses, dia bisa dikembangkan untuk apa namanya membuat proyeksi. Nah, ini yang tugasnya si machine learning ini yang ada di AI ini, ya. Nah, machine learning ini memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan memperbaiki kinerjanya tanpa instruksi manusia yang terus-menerus ya, karena itu udah self program ya. Jadi tanpa harus kita melakukan sesuatu, mesin learning inilah yang memproses dari data eh, yang ada yang diterima oleh si AI tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, machine learning adalah satu proses otomatis yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, ini data benda. Jadi intinya dia dari data mentah. Ya, kita nggak berbicara tentang datanya dari mana. Bisa saja, misalnya ada yang mengatakan oh dari data center. Apa itu data center? Nah, itu kan suatu pusat data yang bisa digunakan oleh AI untuk menghasilkan ya pokoknya sumber datanya. Ya, kita lepas dari itu dulu, kita bahas pengertian berikutnya ya. Jadi AI, machine learning ya dua ya. Kemudian ada yang ketiga yang kita sebut dengan deep learning ya.
Jadi AI, machine learning, deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning adalah bagian dari mesin learning. Jadi di dalam mesin learning itu ya dengan belajar tanpa ada eksplisit yang diprogram. Jadi intinya kalau kita sebelum ada AI kan kita program dulu segala sesuatu kita program ya. Di dalam komputer kita melakukan sesuatu kita program dulu satu-satu. Kalau ini sudah otomatis ya dia membuat program ya. Nah, kemudian deep learning merupakan salah satu cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Nah, ini saya juga nggak tahu detailnya bagaimana. Ini orang komputer yang tahu. Ya. Jadi di mana di dalam artificial network itu ada lapisan-lapisan tertentu yang pokoknya memungkinkan si apa AI ini bisa melakukan deep learning yaitu pembelajaran mesin tadi ya. Ini memungkinkan model untuk belajar dari data dengan cara yang sangat mendalam dan kompleks ya. Jadi dari data tadi ya dia bekerja berdasarkan apa namanya artificial intelligence berdasarkan machine learning ya yang di dalamnya sebetulnya ada yang namanya deep learning ya. Ya, jadi di dalam machine learning itu ada deep learning dengan menggunakan ini apa namanya artificial neural network ya. Kita agak susah menjelaskannya karena ini orang komputer nih. Ya. Kemudian yang keempat adalah AI generatif. Ini yang sering kita pakai ini. Ya, jadi saya ulangi lagi dari AI tadi masuk ke machine learning, deep learning, lalu AI generatif. Ya, AI generatif apa itu? Yaitu adalah bagian dari teknologi kecerdasan artifisial yang memiliki kemampuan untuk menciptakan hal yang baru. Jadi di sini ada kemampuan untuk memprediksi. Ya, jadi kalau AI itu mendapat sumber ya teks, gambar, musik, video, diolah ya di dalam machine learning dan deep learning untuk menghasilkan sesuai dengan permintaan yang dipakai yang apa diajukan oleh si pengguna AI tadi ya. Nah, ini yang apa nah yang muncul dan membuat ya orang itu uh, terkagum ya karena itu di situ ada proses generating AI yaitu mampu membuat dan menghasilkan output berdasarkan pola. Jadi diambil dari pola data yang ada, pola dari data yang ada masuk menjadi informasi lalu dipelajari dan dimunculkan, disajikan ke pengguna. Ya, ini yang namanya. Nah, sebagai contoh ya, ini AI generatif. Contoh yang sering kita pakai kan ini kan. GPT ya, generatif pre-train transformer ya. Nah, generatif AI ini kan dapat menulis artikel ya, menjawab pertanyaan. Ya kan itu yang kita pakai kan. Yang sehari-hari kita pakai itu sebetulnya AI generatif ya. Atau bahkan menghasilkan kode komputer ya karena berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Jadi kalau kita mau ketik aja ya di GPT kan itu dia menjawab ya. Nah, itu apa namanya gambaran yang ini kita belum masuk ke pertanyaan bagaimana dia cara menjawabnya data mana yang diambil ya data dari mana diambil itu ya itu belum masuk ke sana ya jadi yang jelas begitu kita masukkan pertanyaan di GPT contohnya aja chat GPT ya itu dia akan menjawab ya kita nggak tahu dia memprosesnya yang jelas dia pakai deep learning dan machine learning tadi ya prosesnya ya muncul. Nah ini contoh yang pertama ya. Nah tentang chat GPT ya ini keterangannya chat GPT merupakan aplikasi AI yang paling fenomenal saat ini yang dikembangkan oleh OpenAI ya dan dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bentuk percakapan. Jadi kalau kita masukkan kata di ChatGPT kan dia akan merespon ya. Itu kayak semacam percakapan di dalam komputer ya, dengan komputer ya.
sehingga dapat menjawab pertanyaan, ya, memberikan informasi atau bahkan berdiskusi dalam berbagai topik. Jadi bukan hanya dia menjawab, ya, tapi dia juga bisa lebih dalam lagi, ya. Dia kayak semacam diskusi yang terjadi di ChatGPT, ya. Nah, GPT itu sendiri merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformer, ya. Jadi Generative Pre-trained Transformer, ya, yang mengacu pada arsitektur dan proses pelatihan model. Nah, ini masuk kit berikutnya, ya. Jadi ini beberapa fitur data dari ChatGPT, ya. Ya, interaksi percakapan bisa dilakukan, ya, kemampuan bahasanya juga, ya, model mendukung berbagai bahasa, ya, bukan hanya bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris juga bisa, ya. Terus pembelajaran berkelanjutan, ya, ChatGPT dapat dilatih menggunakan teknik machine learning, ya, yang memungkinkan untuk mengadaptasi dan meningkatkan kemampuan seiring berjalan waktu, ya. Meskipun model ini tidak belajar secara langsung dari percakapan individual, ya. Oke, next, ya. Kita lanjut ke generatif AI tadi. Ini ChatGPT kan salah satu contohnya, ya. Nah, kita lanjutkan lagi keterangan generatif AI. Generatif AI menggunakan model-model pembelajaran mesin yang canggih, terutama deep learning tadi kita bahas, ya. Kemudian untuk memahami struktur kompleks dalam data yang sangat besar, ya. Nah, kemudian model-model ini menggunakan dataset yang luas dan mampu menghasilkan ya, apa namanya, yang sangat hasil yang sangat realistis, bahkan sering dengan apa sulitnya dibedakan antara hasil yang dibuat oleh manusia. Jadi karena begitu apa namanya, model-model ini ya seolah-olah akan menyukai yang benar, ya. Tapi kalau ya kita lihat apa namanya, misalnya aja kan yang sering kita pakai, oh kita membuat gambar, ya, di AI itu, kalau kalau kita perhatikan dengan teliti itu sebetulnya gambarnya juga nggak tepat-tepat benar, ya, karena itu merupakan generatif generatif AI, ya, hasil dari generasi yang kita masukkan input. Jadi eh, kalau kita katakan kan ada kan, eh, ini prediksi orang untuk usia 70, 80 tahun itu jadi begini jadi ya kan, karena itu dari apa namanya, dari program yang ada, ya, dikembangkan sehingga kemudian dari data yang ada lalu dibuatlah, ya, semacam prediksi-prediksi, ya. Nah, contoh yang lain adalah kita sebut dengan generative adversarial network atau GAN, ya. Nah, ini GAN adalah jenis jaringan saraf yang menjadi dasar kemampuan tools AI yang terdiri dari dua model, yaitu neural network yang saling bersaing, yaitu generator dan discriminator, ya. Tujuan utama dari GAN adalah untuk menghasilkan data baru yang menyerupai data asli yang ada dalam dataset pelatihan, seperti gambar, teks, dan atau musik. Nah, kemudian eh, penerapan lain untuk AI generatif bisa digunakan untuk konten kreatif tadi kan, bisa. Jadi kita apa, kalau kita mau buat kreativitas, kita mau buat bikin-bikin konten, bisa kita menggunakan AI generatif, ya. Kemudian dalam hal teknis itu pengembangan obat bisa, ya, simulasi data dan perencanaan produk itu bisa dilakukan dengan menggunakan AI generatif, ya. Lalu sekarang ini kan ada pengembangan tool AI, ya, selain AI generatif ada tadi ChatGPT sudah kita bahas, ada Alecit, ada Midjourney, ya, dan eh, tapi terus terang saja, ya, jangan ditanya untuk saya untuk menerapkannya karena saya generasi tua. Jadi nggak begitu hobi, ya, main-main gitu. Tapi kalau anak muda ini pasti udah udah ini, ya, dia udah pernah coba-coba. Kalau saya agak nggak terlalu, ya. Nah, karena saya juga pada dasarnya bukan orang IT, tapi saya mengerti, ya, basic-basic uh, munculnya AI tadi, ya. Nah, masa depan, ya, in the future nanti AI mungkin bisa diprediksi akan
integrasi dengan teknologi lain seperti misalnya AR, yaitu augmented reality, ya. Kemudian virtual reality, FR. Kemudian ada internet 24 center. Nah, ini integrasi itu nanti yang akan menentukan in the future. Mungkin dalam 10 tahun yang akan datang itu sangat canggih. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi karena berproses terus. Per detik, hitungan detik itu harus terus berproses, berkembang. Ya, jadi yang sekarang ini sebetulnya mungkin juga belum belum sampai itu. Kalau kita lihat film-film yang ada di ini kan, film-film masa depan itu kan canggih-canggih itu. Nah, mungkin nanti akan seperti itu ya kan. Dari cikal bakalnya AI itu dia berkembang seperti itu. Nah, contoh yang ketiga adalah LLM, yaitu Large Language Model, ya. Ini adalah model AI yang dilatih untuk menciptakan, menerjemah, dan meringkas tulisan-tulisan manusia dan data teks. Ini juga dipakai nih oleh student kan. Ya, LLM ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk membuat prediksi berdasarkan prompt atau input dari pengguna. LLM menjadi dasar bagi AI generatif yang menghasilkan berbagai tools AI. Ya. Nah, ini terus terang aja nih, seperti saya katakan, ini mahasiswa juga banyak yang menggunakan ini, ya, terutama yang untuk ya paper-paper. Ini kalau kita lihat ini paper, saya sering meriksa pekerjaan mahasiswa. Wah, kalau kita baca selintas sempurna, kita bahasanya pun sempurna, bukan main. Tapi kalau kita lihat secara detail, ya, kalau kita lihat secara detail per paragraf itu ya ada, kalau menurut apa namanya, konsep-konsep teori misalnya bahasa, ya, per alinea tuh nggak utuh, dia alineanya nggak utuh, kata-katanya bagus tapi kata-kata itu merupakan rangkaian komputer yang buat. Jadi kalau kalau saya tahu itu, jadi kalau kalau mahasiswa nih menggunakan AI, saya tahu, tapi persoalannya kita nggak bisa membuktikan. Ya, kalau saya sendiri belum punya apa, belum punya kemampuan untuk membuktikan. Ya, mungkin kalau orang-orang yang ahli di BINUS banyak bisa, wah ini AI bisa. Ya, walaupun kita juga ada alat mengecek, ya, ini AI checker kan ada berapa persen AI. Ya, nah itu, tapi artinya kita juga nggak bisa memblame, wah kamu menuduh mahasiswa, kamu AI, saya nggak mau periksa. Agak susah, ya agak susah karena memang belum ada standar itu ya. Walaupun nanti akan menuju ke sana, dugaan saya. Ya. Kita masuk contoh yang keempat, yaitu elicit research rabbit untuk literature review. Ini juga sering ini. Tapi terus terang lagi ya, jangan tanya saya kurang penerapannya itu kurang ini ya. Jadi untuk apa namanya, penulisan artikel ilmiah, ya, penerapan yang memungkinkan menggunakan artikel ilmiah, ya, terutama untuk apa namanya, literature review, ya, ini bisa digunakan AI, ya. Kemudian ada Quillbot, yaitu untuk grammar check. Ini juga mahasiswa udah jago juga. Saya tahu mereka banyak yang menggunakan ini ya. Grammar, paraphrasing itu sering digunakan untuk apa? Untuk kalau dicek, ya, itu akan hasil ceknya juga apa, rendah, ya, tidak degree kesamaannya itu rendah karena dia udah memparaphrase, paraphrase. Jadi kalimat itu dirubah dengan sedemikian rupa sehingga udah nggak sama dengan yang aslinya. Nah, ini dengan menggunakan Quillbot, ya. Jadi tujuan utama dari pengembangan Quillbot adalah untuk mempermudah proses penulisan. Ya, sehingga pengguna tidak perlu lagi repot memikirkan cara atau teknik menulis yang baik. Nah, ini saya juga terus terang, nurani saya sebagai pengajar ya kurang begitu cocok karena dengan sendirinya kan itu bukan hasil dari mahasiswa, itu hasil dari komputer kan, dari program, tapi dia bisa menghasilkan tulisan yang sangat baik, ya. Gak bisa kita bahasanya itu benar-benar bagus, sangat bagus, ya. Nah,
sebagai ini ada. Nah, kemudian tadi kita bicarakan AI itu kita memakai data ya dari sumber data yang saya nggak tahu dari mana, yang mungkin dapat diambil dari data center kalau dia punya data center, yaitu fasilitas fisik untuk menyimpan, mengelola, memproses data. Ya. Nah itu waktu zaman pemilu kan kita juga udah pernah ini kan banyak ribut-ribut. Wah ini datanya ini diambil dari data center ya dibuat ya, tapi kita nggak bisa buktikan. Ada yang mengatakan oh ini dari Singapura nih, data centernya datanya di Singapura ya, kemudian dibawa ke Jakarta. Membuktikannya susah karena memang belum 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 apa namanya, belum banyak orang yang canggih untuk mengelola itu ya. Jadi nah sekarang data centernya udah perusahaan-perusahaan besar dia udah punya data center sendiri, dibangun di satu gedung tertentu ya, dia bikin untuk menyimpan data perusahaannya sendiri kalau grup-grup. Karena apa? Kalau tidak itu ada orang yang hack data itu, nggak mencuri data itu dan bisa dirubah-rubah dan itu berbahaya. Nah cilakanya waktu zaman-zaman pemilu itu ada yang informasi yang mengatakan bahwa kita itu sebetulnya data data kependudukan kita itu katanya ya itu udah sebagian ya, ada yang lari ke Singapura, ada yang ke Amerika ya, ada ada apa nih, ada yang apa istilahnya ya, men-trade atau memperdagangkan data itu ya, dan kalau itu terjadi berbahaya sekali ya. Nah, itu yang basic ya untuk apa namanya, uh, untuk kecerdasan artifisial. Nah, sekarang baru saya masuk ke HR ya, karena tadi kan saya tugasnya HR ya. Kita lihat sekarang HR dalam fungsi sumber daya manusia ya. Terutama bagi kalian yang punya jurusan human resource atau manajemen ya. Itu fungsi HR itu ya ini ya secara umum perencanaan tenaga kerja atau human resource planning ya, kemudian rekrutmen, kemudian career development ya, kompensasi, benefit, labor relation, efisiensi fungsi administrasi ya. Nah, ini intinya ya tugas pokok dari HR. Kemudian ya kita lihat yang banyak menggunakan AI ini banyak di sini, perencanaan tenaga kerja dan rekrutmen. Dan itu sangat efektif memang. Ya lumayan itu kalau kita cari masuk ke AI ya, kita mungkin menggunakan apa, saya nggak tahu ya, mengiklan di perusahaan yang menggunakan AI itu bisa mendatangkan data-data ini cepat ya, calon kandidat, dan itu bisa kita seleksi setelah itu ya, lalu kita rekrut sesuai dengan data-data yang masuk, dan itu sangat efektif dan murah, tidak mahal ya, itu kita rasakan itu ya. Nah, kemudian untuk career development itu mungkin ada sebagian untuk membandingkan ya. Career development kalau ada yang nggak tahu ya, itu jadi kalau karyawan baru masuk ya, ini karyawan kan ada pengembangan karyawan ya, dari staff ke supervisor, ke manager. Kemudian planningnya gimana nih orang kalau baru masuk, berapa tahun dia harus menaik apa nih jabatan, berapa tahun dia dari staff ke manager atau posisi yang tertinggi, itu yang namanya career development. Jadi sehingga perusahaan itu harus apakah nih harus supaya karyawan itu bisa berkembang ya sesuai dengan kemampuannya ya. Bisa dilakukan, diberikan training, bisa dan seterusnya. Kemudian ada compensation and benefit. Nah, ini biasanya digunakan data survei untuk melihat gaji ya. Gaji perusahaan lain gimana sih? Tanya aja kayak AI ya. Ya, ditanya itu untuk supervisor gajinya berapa ya. Jadi sebelum dia berikan tawar-menawar ke calon karyawan, ya dia bisa cek dulu ya. Supervisor gaji berapa ya. Range-nya berapa. Lalu kita buat ambillah itu buat apa namanya dasar untuk negosiasi. Tapi kembali lagi, ya saya katakan karena datanya itu kan sumbernya kita nggak tahu data centernya dari mana. Karena ya kan nggak jelas.
ya kita gunakan data, tapi kita nggak ada di deskripsi data ini perusahaan apa saja yang masuk, nggak ada, ya. Kita ambil data dari istilahnya out of the blue. Nah, kita dari mana itu kita nggak tahu. Kita masukkan aja muncul jawaban. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu bisa trustworthy? Ya, atau bisa kita percaya kalau kita masukkan sebagai itu, ya, basic untuk pengambilan keputusan, ya, itu agak susah, ya. Susah untuk human resource itu, ya, untuk percaya itu. Kalau saya sih belum, ya. Kalau saya, ya. Tapi ada sebagian orang kalau kalau untuk karena apa? Sebelum ada AI, ya, commit system benefit itu datanya disediakan oleh konsultan, konsultan penggajian namanya. Kalau kita mau meng-hire atau merekrut karyawan, ya, kita panggil hubungi konsultan, ya. Ini kalau gaji supervisor sekian tahun pengalaman berapa sih? Nah, konsultan bisa provide, ya, data itu. Nah, dari mana konsultan itu dapat? Dari dari kliennya. Jadi dari kliennya, misalnya ada kliennya ada 100 perusahaan, data-datanya itu diambil, digabungkan, ya, dibuatlah supervisor nih gajinya di antara berapa sampai berapa, ya. Kemudian itu juga dibuat, dikelompokkan, ya, untuk perusahaan-perusahaan klien yang bergerak di consumer banking, di consumer di konsum apa eh, eh, apa perusahaan apa consumer good, ya. Nah, kayak Unilever dan lain-lain itu berapa, ya, itu bisa karena memang kita bisa percaya itu dari konsultan dan dia punya klien, ya, dia punya dasar. Kalau kita minta pertanggungjawaban, coba saya mau lihat database kamu, ya, dia bisa menyajikan. Nah, tapi kalau AI tidak tahu dari mana data data itu, kita nggak bisa mengenerate, ya, mana-mana saja yang masukkan ke dalam sumber data itu nggak ada, ya. Nah, itu yang berbahayanya, ya. Kita mau masukkan itu, coba bayangkan, ya. Kalau kebetulan dapatnya rendah-rendah sih masih mendingan, ya. Rendah-rendah, wah, nih kita kok gajinya ketinggian nih, ya. Kita rendah. Tapi itu juga susah. Kita mencari karyawan baru dengan gaji yang rendah, ya. Ternyata di realnya, keadaan realnya lebih tinggi, nggak bisa dapat kita, ya. Nggak bisa dapat kandidat. Nah, gitu. Nah, itu yang tadi. Di labor relation mungkin, ya, ini banyak lah itu, kalau karena labor relation itu uh, terkait dengan union, dengan SP, serikat pekerja, terkait dengan gaji level bawah itu gampang karena ada UMR, ya, datanya sudah publish, ya, itu masih bisa pakai AI, ya, karena data-data seperti itu. Nah, kalau sekarang itu banyak juga, ya, perusahaan yang menggunakan AI di fungsi administrasi, ya, ya, bagaimana mengelola, ya, apanya administrasi dari karyawan kita, itu yang terjadi. Nah, kemudian ini masih ada waktu nggak? Masih ada, Pak, 5 Bentar menit nanti lagi. ya, terus ya. Nah, eh, oke, kita masuk ke ini, ya. Nah, manfaat AI pada sumber daya manusia, ya. Tadi sebetulnya sudah sebagian saya sudah bahas, tapi saya bacakan aja. AI berpotensi untuk mampu menginformasikan dan mengintegrasikan proses HR mulai dari rekrutmen sampai retirement. Kan tadi rekrutmen, apa, planning, rekrutmen, penggajian, human relation itu kan bersifat HR, ya. Nah, kemudian yang kedua, penerapan AI pada HR menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning, ya, natural language processing, ya, dan teknologi AI yang lain untuk mengoptimasikan serta meningkatkan berbagai fungsi HR. Nah, tadi saya udah ceritakan banyak kelemahannya. Kita menggunakan, ya, main AI-nya pakai AI biar keren, habis kita, ya. Karena itu kita masukkan ke dalam internal, ya. Memanage gaji dan memanage sumber daya internal itu harus ada yang namanya internal equity-nya, ada balancing-nya di dalamnya. Mana yang apa namanya
mana karyawan-karyawan yang berprestasi, mana yang tidak. Kita bisa berikan gaji yang lebih tinggi untuk yang berprestasi, mana yang males. Ya, kalau kita pakai AI aja begitu habis. Ya, itu semrawut nanti hasilnya. Ya. Nah, ini. Kemudian AI mampu untuk menganalisis data yang besar, ya, mengorganisasikan pola serta membuat prediksi sehingga AI profesional dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ya. Nah, ini pun masih ada tanda tanya dari mana data ini. Ya. Nah, kalau sebagai HR practitioner, ya, ya itu harus tahu sumbernya. Kalau enggak, habis kita masukkan menggunakan data data publik, ya, data dari internet, kita terapkan di perusahaan kita, ternyata bias semua. Lalu kalau soal penggajian kan udah keluar uangnya. Masa kita mau tarik lagi? Saya nggak jadi naikkan gaji gaji saudara ya. Saya ambil lagi ya nggak bisa lah, udah dibayar ya. Jadi nggak mungkin itu ya. Ya, tapi nanti mungkin ya ada satu terbitkan perusahaan yang menerbitkan khusus AI untuk human resource ya sumber daya manusia mungkin nantinya ya. Kita nggak tahu. Kalau itu ada ya bisa bagus lah ya. Jadi murah dan bagus ya. Nah, kemudian ini kan AI juga mampu menseleksi karyawan. Ini kalau untuk seleksi ya, menyeleksi karyawan dengan menggunakan automated resume screening ini bisa dipakai ya dan efektif. Jadi untuk menyeleksi kandidat yang baru itu bisa ya. Dan banyak orang yang melakukan dan sangat efektif dan murah. Kalau dulu kan kita mau nyeleksi karyawan, kalau kita pakai konsultan aja, ya itu fee-nya zaman dulu itu fee-nya aja sekitar kalau supervisor 10 juta per orang per calon. Ya 10 juta bayangin zaman zaman dulu ya untuk manajer dan supervisor. Kalau untuk level staff memang cuma 1,5 juta sampai 2 juta. Nggak masalah ya. Tapi kalau level-level tinggi ya itu besar. Kalau sekarang udah AI ya nggak perlu. Ya. Nah kebetulan ada kawan ya yang punya usaha sendiri dia pakai AI aja. Ya rekrutmen tinggal pakai AI nggak biaya sedikit. Ya dia interview pakai internet. Ya nggak harus datang ke perusahaan. Udah finalisasi mau rekrut baru dia panggil. Cuma sekali interview dan itu calonnya ternyata memang bagus-bagus. Ya dan ya lumayan lah ya. Bisa dipakai ya. Nah, adapun tantangan penerapan AI pada sumber daya manusia. Tantangannya Izin Bapak, waktu ya, penyampaian materi tersisa 5 menit lagi. ya, sip. Itu sebentar lagi. Jadi tantangannya ada ya. Kita integrasikan AI ke dalam sistem sumber daya manusia ya. Pada umumnya diambil dari internet tadi sudah dibahas ya. Datanya dari internet dari apa sih istilahnya? Cloud ya. Ya, pokoknya atau mungkin ya dari data center kita nggak tahu ya. Kemudian skill gap, ya, kemampuan HR profesional dalam mengambil pengelolaan data. Nah, kalau kita pakai AI juga harus punya staff kita yang mampu menjalankan AI itu. Kalau dia nggak, biasanya pada umumnya orang-orang HR itu nggak ada yang jago AI. Ya karena orang-orang manajemen yang fokus pada internal ya sumber daya manusia itu jarang jarang ya untuk ke sana ya. Tapi ada bukan. Kemudian data privasi dan security ya ini juga. Ya. Kalau kita organisasi kita terbuka ya kan privasi apa namanya privasi data ya confidentiality itu sangat sangat ini berpengaruh sekali ya. Kemudian etik ya. Jadi dengan menyadari bahwa semua data tersedia di internet dan dapat diambil oleh siapapun lewat media, maka dapat terjadi bias dan potensi melanggar etik ya itu pasti ya jangan karena itu terbuat. Kita masuk ke rekomendasi aja sekarang. Pengguna perlu menyadari bahwa data atau informasi yang diperoleh dengan menggunakan AI
tidak selalu dapat diadopsi langsung karena informasi tersebut masih bersifat umum. Nah, ini penting. Yang berikutnya, oleh karena itu pengelolaan informasi sangat diperlukan agar dapat digunakan untuk kebijakan perusahaan. Jadi diolah dulu, jangan langsung dipakai ya. Kita tahu ini mana yang bisa di-adjust dulu, ini bisa dipakai atau tidak ya, datanya bagaimana ya, harus dilakukan tes dan seterusnya. Ya, demikian ya untuk AI di sumber daya manusia ya. Jadi saya serahkan ke moderator ya, Pak Zamzami, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Parulian Hutapea MBA atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Kita menjadi paham bahwa AI berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. AI membantu menganalisis data dalam jumlah besar, nilai potensi calon karyawan, serta mendukung proses rekrutmen hingga pengembangan karir agar lebih efisien dan berbasis data. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan pengelolaan data yang hati-hati sangat diperlukan agar penerapan AI benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan mendukung pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan. Setelah kita mendapat banyak wawasan berharga dari kedua narasumber kita yang luar biasa, rasanya kurang lengkap bila kita tidak mengulik lebih dalam lagi materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, pada sesi selanjutnya, kita akan memasuki waktu yang sangat dinantikan, yaitu sesi tanya-jawab. Kami persilakan bagi Bapak Ibu, para akademisi maupun praktisi, serta rekan-rekan mahasiswa STIE Kasih Bangsa, maupun rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk menyampaikan pertanyaan seputar tema seminar hari ini, agar diskusi kita bisa lebih interaktif dan mendalam. Namun, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, sembari Bapak Ibu dan rekan-rekan mempersiapkan pertanyaan, mari kita sama-sama saksikan video iklan yang akan ditayangkan oleh operator. Pada operator, dipersilakan. Selamat datang di STIE Kasih Bangsa, tempat di mana pendidikan berkualitas dan dunia usaha bertemu dalam sebuah sinergi yang harmonis. Di sini, kami menghubungkan teori dengan praktik melalui program Link a Match yang inovatif. Di STIE Kasih Bangsa, kami memahami pentingnya pengalaman praktis dalam membentuk masa depan mahasiswa. Program Link a Match adalah jembatan antara dunia akademis dan industri yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman magang selama 1 tahun penuh dengan perusahaan mitra kami. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata, dengan memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di kelas langsung ke lingkungan profesional. Sebelum terjun ke dunia kerja, mahasiswa kami mengikuti orientasi mendalam tentang program magang. Di sini, mereka mempelajari berbagai aspek yang akan membantu mereka sukses selama magang, termasuk etika kerja, keterampilan komunikasi, dan pengetahuan industri. Para dosen berperan aktif dalam mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan wawasan yang berharga dan membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan kerjasama lebih dari 50 perusahaan mitra terkemuka, STIE Kasih Bangsa memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman di perusahaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Sebagai bagian dari program, mahasiswa juga terlibat dalam studi kasus yang memungkinkan mereka menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan mitra. Di STIE Kasih Bangsa, kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Program Link a Match adalah salah satu cara kami mewujudkan visi ini, menjembatani pendidikan dan dunia usaha untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang program kami, kunjungi situs web kami di www.stiekasihbangsa.ac.id atau hubungi kami di nomor 081117228885. Untuk informasi pendaftaran bisa ketik www.pmb.stiekasihbangsa.ac.id. Bersama kita, bisa membangun masa depan yang lebih baik. Selamat datang di LPKD, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. Mitra strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dosen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Kami adalah lembaga yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi dosen dan perguruan tinggi dengan visi membangun SDM unggul melalui pengembangan kinerja dosen yang terintegrasi. LPKD mempunyai visi menjadi lembaga yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kinerja dosen,
mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi sosial. Dan misi, yaitu meningkatkan kompetensi dosen, mendorong kolaborasi riset global, mengembangkan kurikulum berstandar global, memfasilitasi mobilitas akademik, menyediakan teknologi dan sumber daya digital, mengukur dan meningkatkan kinerja dosen, menjadi pusat informasi dan inovasi. Kami dengan bangga memperkenalkan Dewan Eksekutif dan Dewan Pendiri LPKD yang telah memberikan dedikasi dan komitmen luar biasa untuk memajukan kinerja dosen dan pendidikan tinggi di Indonesia. LPKD mempunyai unggulan layanan yaitu pendampingan akreditasi jurnal, pendampingan akreditasi institusi, kolaborasi perguruan tinggi dengan asosiasi, badan penerbit, simpati cloud, sewa server repository, IO seminar nasional dan internasional. Inilah fasilitas kantor kami, ruang di mana inovasi dan kolaborasi bertemu dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif bagi seluruh tim kami. LPKD mempersembahkan APJI dan IFREL, wadah bagi akademisi untuk jurnal, riset, dan kolaborasi akademik nasional dan internasional. APJI, Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, mendukung pengelola jurnal dengan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dosen dan peneliti di Indonesia. Inilah tim pengurus pusat dan divisi bidang, tim yang berdedikasi untuk menjalankan roda organisasi. Sudah ada 6.000 member terdaftar mencakup seluruh Indonesia. Layanan unggulan APJI untuk pengelolaan jurnal yang profesional dan berkualitas. DUI by APJI dan Berita Kampusku. LPKD membangun jejaring keilmuan, mendorong kolaborasi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk kemajuan bangsa. IFREL, International Forum of Research and Lectures. IFREL bertujuan meningkatkan kualitas riset, pendanaan, pengabdian, pendidikan, dan pengajaran melalui kolaborasi global. IFREL menjadi wadah utama bagi universitas, dosen, dan peneliti untuk bersama-sama menciptakan solusi atas tantangan global. Kami mengundang peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berkontribusi dalam jurnal kami dan berkontribusi untuk memajukan ilmu pengetahuan. Berikut adalah bidang ilmu yang ada di dalam IFREL. Ada 512 member yang telah terdaftar dalam IFREL dari berbagai negara yaitu India, Nigeria, Afghanistan, Filipina, Vietnam, dan masih banyak lagi. Kami hadir untuk mendukung pengembangan akademik dan pengelolaan jurnal yang unggul. Mari bersama menciptakan inovasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bersama kita lebih kuat, bersama kita maju. Baik, bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa STY Kasih Bangsa, juga rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat ataupun raise hand, dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Baik, karena di chat sudah terlihat ada beberapa pertanyaan, izin untuk membacakan pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama berasal dari Zaharudin Fahri. Pertanyaannya, apakah penerapan AI dalam analisis bisnis berpotensi memperlebar kesenjangan antara perusahaan besar dan kecil, dan bagaimana tips perusahaan startup untuk memulai bisnis baru dengan memanfaatkan AI? Mungkin bisa dijawab dari Bapak Bidayana terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Apakah AI ini kemudian memperbesar kesenjangan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil? Coba kita lihat sebenarnya. Teknologi itu sebenarnya justru mempersempit kesenjangan antara besar dan kecil. Kalau misalnya saya kasih contoh ada mungkin pada dalam industri musik karena ya dulu mungkin zaman saya ya industri musik, kalau Anda sebagai musisi mau menjual lagunya itu kan harus masuk ke rekaman, kemudian direkam, rekamannya itu harus di copy ya dalam bentuk kaset atau kemudian dalam bentuk CD, kemudian CD tersebut harus didistribusikan ke Indonesia. Itu biaya produksi besar sekali, untuk biaya rekaman itu besar karena alatnya dua, nggak semua orang punya, nggak orang mampu untuk memiliki alat rekaman seperti itu. Hanya industri
atau dulu disebut sebagai major label yang punya, ya. Sehingga Anda bisa tahu kayak musisi-musisi yang mendukung kelas gigi, slang, ya bahkan mungkin secara seven. Mereka kalau mau menjual lagu mereka harus kirim demo ke major label tadi. Ketika major label tadi setuju, maka mereka kemudian baru bisa masuk dalam rekaman yang dia misalkan kemudian dikopi dalam bentuk kaset atau atau CD, baru kemudian distribusi aja harganya biayanya besar sekali kan, karena harus mendistribusi secara fisik ke seluruh Indonesia, dan kemudian biaya promosinya juga besar sekali begitu ya, sehingga harus bayar tentang TV, harus tayang TV, nah, sehingga zaman itu nggak ada major label, nggak ada label kecil, nggak, semuanya adanya major label, label besar yang punya kemampuan finansial yang sangat besar sekali gitu. Kemudian dengan teknologi semakin canggih sekarang ini, kita bisa lihat bahwa sekarang itu label hilang. Ya, ini tidak punya pamor karena masing-masing sudah mampu untuk memproduksi sendiri, musisinya sudah mampu untuk mendistribusikan sendiri karena udah sudah digital. Ya. Kemudian mereka juga dengan teknologi yang canggih mampu melakukan promosi sendiri karena sosial media. Ya, sehingga sekarang senjangan itu semakin sempit, ya. Makin bahkan kalau dalam kondisi musik malah sekarang hilang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam bisnis yang sekarang, jadi contohnya kalau zaman dulu antara penyanyi dana besar misalnya katakan distributor ya, katakan produsen harus menjual barangnya ke distributor, kan distributor yang memiliki akses jaringan ke seluruh Indonesia, tentunya biayanya besar. Jadi semua harus kesana dulu, baru bisa dipasarkan. Sehingga perusahaan besar sama perusahaan kecil jelas beda, karena perusahaan besar memiliki finansial yang kuat dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mereka menguasai. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, internet, sosial media, sekarang perusahaan kecil mampu memasang, mampu mendistribusi secara langsung oleh online seluruh Indonesia. Dia mampu membuat dan distribusi yang ringkas, dan sehingga di dalam konteks saya, perusahaan besar itu berat ya, karena banyak perusahaan kecil yang mampu untuk bisa bersaing dengan mereka dengan kemampuan tinggi. Nah, kemudian kalau kita masuk ke konteks AI sekarang, ya, kita bisa lihat bahwa AI itu adalah tools. Ya. Kita harus mengerti AI itu alat. Ya. Ya. Dan sekarang untuk mempelajari AI itu juga murah. Ya. Untuk mempelajari AI itu belajar sekarang karena murah. Karena dengan teknologi kita bisa belajar online yang masuk ke dalam apa istilahnya YouTube banyak menyediakan informasi bagaimana menggunakan AI, bagaimana apa informasi terbaru, kemudian juga menjadikan perkembangan AI dan bagaimana menggunakannya. Jadi ini sama-sama bisa diakses oleh perusahaan besar dan perusahaan kecil. Ya. Sehingga dengan kemampuan atau akses yang sama ke tools, ke alat ya, perusahaan besar menggunakan AI, alatnya perusahaan kecil juga mampu menggunakan AI karena sekarang dia mudah. Sehingga dengan hal ini justru AI itu, penggunaan AI itu memperkecil jarak, ya, bukan membesar ya, karena kesempatan untuk belajar itu terbuka lagi sekarang, tidak hanya untuk perusahaan besar, perusahaan kecil juga kalau mau dia bisa gitu, karena akses untuk belajar sekarang tidak terbatas. Ya. Kuncinya adalah satu, mau belajar. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau sama-sama dengan adanya akses yang tidak terbatas ini, bahwa perusahaan mampu mengakses, perusahaan kecil juga mampu mengakses, maka tentu saja ini bisa mempermudah justru kesenjangan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Itu menurut saya penting. Baik, mungkin dari Bapak Parulin Hutapea ingin menambahkan. Oke. Pada dasarnya saya setuju apa yang dikatakan Pak Tidak ya. Jadi memang dengan adanya AI justru bukan memperberat ya apa namanya pebisnis atau apa istilah tadi pemula ya untuk menggunakan apa data-data bisnis ya, malah justru memperingat ya. Cuma untuk perusahaan-perusahaan besar memang ya mereka concernnya bukan itu, concernnya takut datanya itu diambil itu aja ya. Jadi makanya dia biasanya perusahaan besar-besar dia bikin data center sendiri sekarang karena takut dibajak datanya.
ya. Jadi segala keputusan sekarang bisa gampang keluar, ya. Eh, Kalau dia tidak punya data pusat data sendiri, ya itu berbahaya, ya. Nah, sekarang cenderung apalagi grup-grup, ya itu udah rata-rata udah punya, ya. Dan untuk membangun data center itu besar sekali biayanya, ya. Data center tapi itu untuk tujuan lain, ya. Tapi kalau untuk tujuan mengguna, ya, data atau informasi, saya setuju banget, ya, apa yang dikatakan Bapak Pida, ya. Justru malah biayanya kecil, ya. Seperti tadi saya katakan, sebelumnya kita pakai jasa rekrutmen konsultan aja, itu satu orang zaman dulu itu 10 berapa puluh tahun yang lalu, ya, itu udah 1,5 juta. Itu tahun 2000 2000-an, ya. 1,5 juta untuk satu karyawan rendahan, ya, misalnya cleaning service, OB, terus atau staf staf administrasi itu keluar 1,5 juta gitu, zaman dulu, ya. Bayangkan. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Dengan adanya AI ya kita bisa rekrut sendiri, ya. Nah, dan kita bisa seleksi sendiri, ya. Itu jadi tidak perlu khawatir, ya. Dengannya ada perusahaan-perusahaan baru, ya, itu nggak perlu khawatir, ya, gitu. Ya, itu apa jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke per- pertanyaan kedua dari Ica Lestari. Pertanyaannya, sejauh mana perusahaan bisa mempercayai hasil analisis AI jika data yang digunakan tidak sepenuhnya bersih atau netral? Mungkin bisa dijawab dari Bapak Parulin TPA terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oh, ya itu seperti yang tadi saya katakan, harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ya, karena kita ambil datanya dari apa istilahnya cloud atau apa itu, ya, yang out of the blue, ya, kita nggak tahu, ya, kita dari mana sumbernya itu data, tapi kita itu buat apa namanya, buat kayak semacam clue atau apa tanda atau semacam signal itu boleh, ya, boleh dipakai itu, ya. Tapi harus ada konfirmasi, pembanding, data pembanding, dan itu perlu dilakukan, ya, gitu, ya. Ya, silakan. Baik, mungkin dari Bapak Pidayana ingin menambahkan. Oke, terima kasih. Nah, mengenai data ini apa bisa dipercaya atau tidak, tentu saja kan saya bilang tadi bahwa analisis AI atau analisis bisnis dengan menggunakan AI tentu membutuhkan data yang kita supply ke AI ini. Kemudian AI itu melakukan analisis. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana Anda mendapatkan data tadi. Apakah datanya biasa atau tidak, datanya bagus atau tidak, gitu. Nah, kalau datanya bagus, hasilnya sih bagus. Kalau Anda masukkan istilahnya di dalam analisis kan ganti base in, ganti base out gitu ya. Kalau Anda menggunakan sampah, ya lakukan harus sampah. Nah sekarang data saya pastikan dulu untuk bisa mendapatkan hasil yang bisa terpercaya. Anda harus pastikan dulu bahwa data tadi itu memang tidak bias, akurat gitu ya. Sehingga ketika Anda masukkan data itu ke dalam AI, maka AI akan menghasilkan output yang juga akurat gitu. Kan data itu kan kita yang masukkan ya. Karena kan kita melakukan analisis data dari mana ya dapat data. Nah, dapat data dari kita sebagai input sebagai pengguna. Kita sebenarnya AI itu apa? Ya seperti saya contohkan zaman dulu pakainya data analisis SPSS ya misalnya. Sekarang SPSS hanya bisa untuk analisis tapi dia tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan alternatif gitu ya. Dan tidak bisa melakukan masih juga gitu. Tapi AI mampu, tapi datanya tetap sama seperti dalam konteks kita menganalisis data melalui SPSS atau source-source lainnya bahwa itu pas datanya. Nah, cuma kelebihan AI di sini sehingga untuk bisa kemudian mempercayai AI, Anda sebagai pengguna harus mampu untuk mengendalikan AI gitu ya. Anda mengendalikan AI-nya gini, Anda harus bisa prompt kan, prompt itu kan adalah bagaimana membuat AI menghasilkan jawaban yang sesuai dengan Anda inginkan gitu ya. Karena AI mampu untuk mengendalikan ini. Kalau Anda masukkan data, dia bisa menggunakan misi data bagaimana. Dia bisa Anda bisa minta data AI untuk laptop layar kayak gimana. Ada apa namanya
ada mesin data atau apa atau bisa juga apa namanya datanya miring atau tidak miring distribusinya dan hal seperti itu ya bisa tapi akan tidak mampu untuk melakukan apakah data ini bias atau tidak bias ya. Untuk bisa melakukan bias atau tidak bias itu sebagai pengguna lah yang harus bisa apa namanya melakukan seleksi misalnya kayak Anda ingin melihat bagaimana behavior dari atau tentang resources misalnya behavior dari kayak employee yang kemudian motivasinya rendah katanya. Data yang kita punya cuma data seluruh employee, ya. Nggak cuma yang employee yang motivasinya rendah aja, tapi ada juga employee yang motivasinya tinggi. Nah, kalau hasil ini kemudian Anda ambil itu, kan jadi bias karena data yang Anda dapatkan nggak cuma dari employee yang motivasinya rendah, tapi juga termasuk dari employee yang motivasinya tinggi. Sehingga begitu Anda tanya bagaimana konklusinya misalnya bagaimana behaviornya kan mau ngambil data semuanya yang mau tulisan data harus tinggi dan mau berikan itu kepada Anda sehingga itu bias karena nggak tahu nah, sebagai pengguna kita sebagai pengguna kita itu harus melakukan seleksi dulu nih kita harus melakukan seleksi bahwa kita kasih tahu bahwa saya hanya akan mengambil informasi behavior dari yang motivasi rendah supaya ciri-ciri yang motivasi rendah misalnya Anda harus tahu bagaimana melakukan seleksinya misalnya seleksi rendah ini Anda minta apa bahwa ambil data terkait dengan employee yang misalnya absensinya tinggi misalnya yang absensinya tinggi yang di atas 5 katakan absensinya itu kan seleksi atas bias mereduksi bias karena kayak employee yang dia sedang absensi absensi tinggi pasti employee yang tidak masuk yang malas yang menurut saya gitu ya atau bisa pakai istilahnya parameter lain untuk kemudian melakukan seleksi agar kan tidak memberikan informasi yang biasa sepenuhnya. Jadi sepenuhnya percaya atau tidak adalah hasil analisis AI itu tergantung pengguna. Karena pada dasarnya AI adalah alat. Anda yang mengendalikan alat tersebut. Ya. Anda mau menghasilkan analisis yang percaya, masukkan data yang bisa dipercaya. Lakukan proses yang bisa dipercaya, sehingga AI bisa menghasilkan analisis yang bisa dipercaya. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Intan Andini. Pertanyaannya, di masa depan, siapa yang seharusnya bertanggung jawab jika keputusan bisnis yang diambil berdasarkan analisis AI ternyata merugikan banyak pihak? Mungkin bisa dijawab dari Bapak Parulen terkait teknologi. Ya, kalau kita manajemen perusahaan ya tetap kita nggak bisa memblaming ke pihak lain. Ya kita sebagai manajer mengambil keputusan ya resiko apapun yang kita ambil ya tetap ya perusahaan yang tanggung jawab ya kita si pengambil keputusan tanggung jawab. Jadi AI ini kan kayak semacam media saja ya. Mau dipakai tidak kan itu tidak ada paksaan ya. Tidak dipaksa kita untuk memakai atau tidaknya ya. Tapi atau kalau kita mau 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 ngelola lebih terlebih dahulu untuk mengambil keputusan final itu juga nggak dipaksa ya penggunaannya. Jadi AI itu milik siapa saja sekarang. Jadi nggak ada yang perlu takut untuk di blaming atau dipersalahkan kalau kita. Tapi tetap pengambil keputusan lah yang kalau di perusahaan ya. Kalau di perusahaan itu tetap pengambil keputusan. Dan dia juga nggak bisa melapor ke bosnya. Ini saya data AI ini menunjukkan seperti ini, saya nggak mengikuti data AI ya. Nah, saya nggak mau dipersalahkan, ya. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi itulah ya. Ya. Demikian dari Baik, saya ya. Ya. mungkin dari Bapak Fidayana ingin menambahkan. Oke, saya akan mengasih sedikit. Jadi, sekali lagi ya, yang perlu diingat mengenai AI ini dalam konteks apapun yang bukan cuma masalah bisnis analisa ini ya. AI itu alat, tools. Ya. Baik, karena tidaknya alat, itu siapa yang menggunakannya, siapa man behind the gun, ya. Siapa yang di belakang penggunanya. Jadi sebenarnya gini, kalau sebagai tools, karena kita lihat pisau, bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk masak, bisa dipakai membunuh.
Kalau misalnya itu pakai untuk umum bagi dampaknya negatif pada masyarakat, terus apa bisa yang disalahkan kan enggak? Jadi salah kalau siapa yang nggak bisa gitu kan. Nah begitu dengan AI itu ya. Jadi jangan sampai Anda kemudian merasa bahwa justru AI itu memperoleh enggak gitu ya. Yang kebalik ya. Jadi, jadi AI itu adalah alat yang bisa digunakan itu ya itu perspektif ya. Jadi alat canggih yang bisa digunakan maka hasilnya apapun itu tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Ya. Apakah dia akan menghasilkan hasil yang bagus atau tidak kan tidak tergantung ada dalam analisisnya. Kemudian biasanya AI juga kemudian memberikan alternatif solusi berbagai macam dan pengambilan keputusan juga tergantung dari orang yang menggunakan AI tadi sebagai bantu analisis untuk memberikan alternatif solusi gitu ya. Nah sehingga nggak bisa kemudian Anda menyalahkan pisau begitu sama dengan kalau terjadi sesuatu maka tidak bisa disalahkan AI-nya tapi ya yang disalahkan itu tentang keputusan gitu. Karena AI tidak bisa mengambil keputusan kan kalau AI bisa mengambil keputusan harus dijalankan yang menjalankan siapa? Dijalankan kan manusia juga kan nggak mampu menjalankan keputusan gitu. Eksekusinya juga ada manusia pada dasarnya dia hanya alat untuk menjadikan alternatif solusi dan kalaupun harus Anda serahkan sepenuhnya mengambil solusi manajer karena sebagai pengambil keputusan dan menyerahkan semuanya karena ada beberapa idea saya serahkan semuanya kepada AI tetap aja kan eksekusinya ada di tangan Anda bukan di tangan AI sehingga ya ada yang bertanggung jawab gitu dan juga dengan tadi penggunaan teori kan jadi frameworknya adalah atau mindsetnya adalah bahwa AI itu adalah alat tools. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Fidayana dan Bapak Parulin Hutapea yang telah menjawab pertanyaan dari para peserta yang telah bertanya. Mengingat waktu yang sudah semakin sore, maka saya cukupkan sesi tanya jawab ini. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para pembicara hebat kita hari ini, yaitu Bapak Fidayana, STMMM, BSc-IPM, serta Bapak Dr. Parulyan Hutapea, MBA, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sekaligus pengalaman berharganya untuk kita semua. Serta saya turut mengapresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya, juga menyimak hingga akhir acara. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata berupa sertifikat kepada pembicara pada hari ini. Baik, sertifikat pertama akan diserahkan kepada Bapak Pidana STMMM BSc-IPM. Bapak, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini, Bapak. Terima kasih banyak Pak sama Ya, mohon diterima. untuk bisa Mohon diterima ya, Pak. Oke, ini bisa di-download ya? Bisa, Pak. Nanti dikirim, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak. Selanjutnya adalah sertifikat untuk Bapak Dr. Parulyan Hutapea, MBA. Halo, Pak. Ya, kasih. Nah, ya, terima kasih ya, Pak, telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Iya, makasih sama-sama. Baik, sebelum mengakhiri acara seminar hari ini, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, betul. Terdapat 3 slide dalam Zoom ini. Kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, demikianlah acara webinar nasional mengoptimalkan analisis bisnis dengan teknologi AI pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seminar nasional STI Kasih Bangsa. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali dengan seminar selanjutnya dengan judul No Trust, No Business, Good Character, Great Business pada hari Selasa, tanggal 18 November tahun 2025. Saya Muhammad Zamzam Ihsan, selaku Master of Ceremony dan moderator pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan penyampaiannya. Sampai jumpa di acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis Nasional dan Investasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mas moderator. Terima kasih. Orangnya. Kenapa yang kau rasakan? Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Tua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau tes, dia mau aku atau mau cash. Bitch you know that I'm the best. Udah pintar ku gak usah les. Dia suka baju hitamku, cara kemuku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya, lagu aku. Kalau duet ya sama kamu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Tua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Dia tanya aku punya plan. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, sistem naraten. Pilih mau mana, dolar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Aku mau cari jalan tengah buat kamu apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa. Go to the moon, kita berdansa. Aku wish you best. Kamu yang the best. Kata mamaku, masih muda banyak waktu. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu